Perkenalkan, saya Reza Azhara Nur Fadila dengan 3 digit NIM terakhir 168. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 6.1, yaitu yang berbunyi sudut eksterior dari segitiga lebih besar dari salah satu sudut interior lainnya. Nah, aku jelasin dulu ya maksud dari sudut eksterior dan sudut interior itu. Nah, jadi sudut interior dari segitiga ABC, nah misalkan kita ambil sudut yang ini ya, sudut ABC ini kan interior dari segitiga ABC kan. Nah, ini lebih kecil dari sudut eksterior dari segitiga ABC. Nah, gimana itu sudut eksterior? Jadi kita ambil sudut eksterior dari segitiga ABC itu yang ini. Ini misalkan di sini itu titik X. Nah, jadi sudut BCX ini merupakan sudut eksterior dari segitiga ABC. Nah, kita ganti saja titik ini dengan titik D biar mudah. Lalu kita langsung saja ke pembuktiannya. Kita langsung masuk saja ke bukti. Nah, ini jadi langsung saja kita masuk ke pembuktian. Nah, yang pertama, andai kita pilih titik E, yang dimana titik E ini terletak di antara titik B dan C. Jadi kita tulis yang pertama, andai titik E merupakan titik tengah dari BC, dari segmen garis BC. Nah, ini dari berdasarkan teorema 1.5. Nah, di mana suatu segmen garis itu pasti memiliki titik tengah. Itu penjelasan dari teorema 1.5. Nah, yang kedua, kita punya segmen garis BE itu kongruen dengan CE. Nah, ini berdasarkan definisi 1.6, yaitu definisi titik tengah. Di mana definisi titik tengah ini berbunyi, jika suatu segmen garis memiliki titik tengah E, maka jarak antara BE itu kongruensi dengan EC. Lalu yang ketiga, pilih titik F yang merupakan perpanjangan dari AE sehingga AE kongruen dengan EF. Nah, jadi kita buat satu titik ya di sini. Nah, di mana jarak antara AE dengan EF itu sama. Langkah yang keempat, kita punya bahwa sudut BEA itu yang ini ya, itu kongruensi dengan sudut FEC. BEA kongruensi dengan sudut FEC. Nah, alasannya karena sudut tersebut bertolak belakang. Dimana jika ada dua sudut yang letaknya bertolak belakang, maka dua sudut itu sama besar. Nah, lalu yang kelima, kita punya bahwa segitiga ABE dengan segitiga FEC itu sama besar. Karena ini kan tadi diketahui bahwa sisi BE itu sama besarnya dengan sisi EC. Lalu sisi AE itu sama besarnya dengan sisi EF. Dan sudut BEA itu sama besarnya dengan sudut FEC. Nah, maka berdasarkan teori sudut sisi, segitiga ABE
itu kongruensi dengan segitiga CEF karena dari sisi sudut, karena dua segitiga ini memiliki sisi-sisi yang bersesuaian, jadi BE sama dengan EC, AE sama dengan EF, dan sudut BEA itu sama dengan sudut FEC, maka berdasarkan sudut sisi, maka segitiga ABE dan segitiga EFC itu sama besar. Lalu langkah yang keenam, karena kita dapatkan bahwa dua segitiga ini kongruen, maka sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian itu juga sama besar. Jadi ini sudut ABE itu sama besar dengan sudut ECF. Sudut ABC akan kongruensi dengan sudut ECF. Nah, selanjutnya yang ketujuh, kita memiliki sudut eksterior, yaitu sudut ECD atau BCD yang ini itu merupakan hasil dari penjumlahan. Sudut BCD itu merupakan hasil dari penjumlahan sudut ECF ditambah sudut FCD. Nah, jadi ini sudut BCD yang ini itu merupakan penjumlahan dari sudut ECF ini ditambah FCD yang ini. Nah, karena sudut BCD ini merupakan penjumlahan dari ECF dan FCD, dan kita asumsikan bahwa besar semua sudut ini adalah positif, jadi tidak ada yang negatif, maka sudah pasti bahwa besar sudut BCD itu lebih besar dari sudut ECF. Nah, dan karena tadi besar sudut ECF itu kongruensi dengan sudut ABC, maka kita substitusikan sudut ABC ke sudut ECF, maka jadinya sudut BCD itu lebih besar dari sudut ADC. Nah, jadi sudah terbukti bahwa sudut eksterior yaitu BCD ini itu pasti lebih besar dari sudut interior dari suatu segitiga. Nah, jadi sudut eksterior BCD itu akan lebih besar dari ABC yang merupakan sudut interior dari segitiga. Selanjutnya kita akan membuktikan dari akibat 6.1, di mana berbunyi jika segitiga mempunyai sudut siku-siku, maka dua sudut lainnya adalah sudut lancip. Nah, jadi kita mempunyai di sini ada segitiga ABC. Nah, di mana diketahui sudut CBA ini besarnya 90 derajat atau merupakan sudut siku-siku. Nah, kita akan membuktikan bahwa jika ada suatu sudut siku-siku, maka kedua sudut ini merupakan sudut lancip. Nah, langsung saja kita ke pembuktian. Nah, yang pertama kita mempunyai bahwa sudut CBD, nah yang ini CBD itu adalah sudut eksterior dari segitiga ABC. Nah, ini berdasarkan teorema 6.1 yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana di teorema ini menjelaskan bahwa sudut yang berada di luar suatu segitiga itu adalah sudut eksterior. Nah, ini yang pertama. Ini yang kedua. Lalu kita memiliki bahwa sudut CBD itu jumlahnya pasti lebih besar, ukurannya pasti lebih besar dari sudut ACB. Nah, sudut
CBD itu pasti lebih besar dari sudut ACB yang ini. Nah, kenapa? Itu berdasarkan teorema 6.1 di mana menjelaskan bahwa sudut eksterior dari suatu segitiga itu pasti ukurannya lebih besar dari sudut interior atau sudut yang ada di dalam suatu segitiga. Nah, yang ketiga, kita juga mempunyai bahwa ada besar sudut CBD itu lebih besar dari sudut CAB. Nah, ini sudut CAB. Nah, ini juga berdasarkan teorema 6.1 di mana sudut eksterior CBD itu pasti lebih besar dari sudut CAB yang merupakan sudut interior dari segitiga ACB. Lalu yang keempat, kita memiliki bahwa sudut CBD itu besarnya 90 derajat. Karena apa? Karena ini berdasarkan dari teorema jika ada dua sudut saling berpasangan linear dan kongruen, jadi yang dimaksud sudut yang berpasangan linear itu jika ada dua sudut CBA dengan sudut CBD ini memiliki satu sisi yang bersekutu, yaitu sisi BC, dan sisi-sisi yang tidak bersekutu itu saling berlawanan membentuk sudut 180 derajat. Nah, dan sudut tersebut kongruen. Jadi karena garis ini membentuk 180 derajat, maka kedua sudut ini jumlahnya 90. Lalu yang kelima, kita mendapatkan bahwa tadi sudut CBD itu lebih besar dari sudut ACB dan sudut CBD lebih besar dari CAB, di mana sudut CBD itu jumlah besarnya 90 derajat, maka dapat dipastikan bahwa sudut ACB dan sudut CAB itu pasti besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, jadi kesimpulannya sudut ACB dan sudut CAB itu adalah sudut lancip karena besarnya kurang dari 90 derajat. Ini berdasarkan definisi sudut lancip. Nah, jadi terbukti bahwa jika ada segitiga siku-siku, pasti dua sisi lainnya itu adalah sudut lancip. Akan membuktikan teorema 6.2 di mana yang berbunyi pada kesesuaian antara dua segitiga, jika ada dua sudut dan sisi di depan salah satunya kongruen dengan segitiga yang lainnya, maka dua segitiga itu adalah segitiga yang kongruen. Biasa disebut sudut-sudut sisi atau sisi-sudut sisi. Nah, kita visualisasikan dengan dua segitiga ini. Nah, dari teoremanya berbunyi jika ada dua sudut dan sisi di depan salah satu sudutnya itu kongruen. Jadi semisal ya, di sini AC itu kongruen dengan DF. Nah, lalu sudut A kongruen dengan sudut D dan sudut B kongruen dengan sudut E. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Jadi diketahui AC kongruen dengan DF. Lalu sudut A kongruen dengan sudut D dan sudut B kongruen dengan sudut E. Jadi yang akan dibuktikan itu adalah
segitiga ABC itu kongruensi dengan segitiga DEF. Nah, ini kita bisa langsung saja mencari bahwa sisi AB itu kongruensi dengan sisi DE, dimana jika kita sudah tahu kalau AB ini kongruensi dengan DF atau bukan, maka sudah bisa menjawab dari yang akan dibuktikan ini tadi. Nah, pembuktiannya kita menggunakan bukti secara tidak langsung. Nah, dimana bukti tidak langsung itu menggunakan pengandaian. Nah, karena tadi yang akan dibuktikan adalah AB kongruen dengan DF, maka pengandaiannya negasi dari ini. Pengandaian AB lebih dari DE, ini yang pertama, dan AB ini kurang dari DE. Nah, jadi ini karena yang akan dibuktikan ini AB sama dengan DF, maka pengandaiannya jika AB itu lebih dari DE dan AB kurang dari DE. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembuktian. Kita buktikan dulu yang pertama, yang ini. Andaikan AB lebih dari DE. Nah, kita andaikan jika AB ini lebih dari DE. Nah, lalu yang langkah kedua, kita pilih suatu titik, misalkan titik P pada AB, sehingga AP itu besarnya sama dengan DE. Nah, karena tadi kan kita tahu bahwa AB itu lebih besar dari DE. Nah, maka di sini kita pilih suatu titik P di sini yang besarnya itu sama dengan DE. Nah, andaikan karena AC besarnya sama dengan DF dan sudut A besarnya sama dengan sudut D, lalu AP besarnya sama dengan sudut DE berdasarkan sudut sisi, maka segitiga APC itu kongruen dengan segitiga DEF berdasarkan sisi sudut sisi. Nah, ini kita tarik garis di sini. Ini segitiga APC. Nah, karena tadi segitiga APC itu kongruen dengan segitiga DEF, maka sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Jadi, sudut APC itu pasti besarnya sama dengan sudut DEF. Sudut APC itu pasti kongruen dengan sudut DEF. Ini berdasarkan definisi kongruensi segitiga. Maka kita mendapatkan bahwa sudut B itu kongruensi dengan sudut APC, atau sudut ABC kongruensi dengan sudut APC. Ini berdasarkan sifat transitif. Nah, ini kontra dengan teorema 6.1, di mana teorema 6.1 itu berbunyi jika ada sudut eksterior itu jumlahnya pasti lebih besar dengan sudut interior. Nah, kita bicara sudut PCB. Nah, maka sudut APC ini merupakan sudut eksterior dari segitiga PCB. Maka harusnya sudut eksterior ini APC ini harusnya lebih besar dari, maka seharusnya
sudut eksterior dari APC ini lebih besar dari ABC. Nah, tapi di sini hasilnya membuktikan bahwa sudut ABC ini sama dengan APC, maka pengandaian ini salah karena kontradiksi dengan teorema 6.1 di mana sudut eksterior dari APC itu seharusnya lebih besar dari sudut interior, yaitu sudut ABC. Nah, jadi pengandaian ini salah. Nah, karena pengandaian ini salah, maka yang akan dibuktikan tadi bahwa AB kongruen dengan DF itu benar. Jadi sudah jelas terbukti bahwa jika dua sudut dan sisi di depan salah satu sudutnya kongruen, maka segitiga ini pasti kongruen.